Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Nisa Nur Azizah, Tiara Trihandayani, Syarifah Ramadhani Mulia, Muhammad Muslim Nugraha, dan Muhammad Zulfikar Nasir. Kami berlima akan mempresentasikan analisis kami terhadap film Hidden Figures. Oke, jadi di situ yang pertama tuh ada penyebab terjadinya konflik antar budaya. Dalam film ini tuh konfliknya tuh pertama tuh ada diskriminasi ras dan gender. Nah, diskriminasi ras dan gender itu apa sih? Kayak film ini tuh kayak berfokus pada tiga tokoh perempuan perempuan Afrika, Amerika, Katherine Johnson, Dorothy Bergen, dan Mary Jackson Sonya. Nah, mereka tuh bekerja di NASA. Ketiganya ini memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa dan berkontribusi besar terhadap kemajuan misi luar angkasa Amerika, tetapi hanya karena mereka kulit hitam nih. Jadi tuh mereka tuh banyak banget dihadapi oleh tantangan sosial. Kemudian juga ada sistem segregasi rasial dan budaya dominan kulit putih dan patriarkal. Nah, di ini tuh kayak sistem segregasi rasial dan budaya dominan kulit putih tuh kayak masih sangat memengaruhi lingkungan kerja. Kayak yang menyebabkan tuh konflik. Kayak misalnya tuh fasilitas di kantor seperti toilet dan ruang makan tuh dipisahkan berdasarkan ras. Dan kalau mereka tuh harus jalan jauh untuk ke toiletnya tuh harus jalan jauh. Kayak dia tuh di toiletnya itu juga kayak dibagi juga antara kulit hitam dan kulit putih, dan di bagian yang kulit hitamnya tuh mereka tuh harus jalan jauh dan dibedakan banget sama yang kulit putih. Nah, kemudian tuh ada di bagian stereotip terhadap perempuan minoritas dan ketimpangan sosial struktural. Nah, perempuan kulit hitam tuh dianggap tidak layak berada di bidang sains dan teknologi. Nah, mereka tuh harusnya bekerja lebih keras hanya untuk kayak diakui struktur organisasinya tidak adil dan tidak inklusif. Aturan serta budaya kerja menciptakan hambatan yang sistematis bagi kelompok minoritas. Boleh dilanjut? Selanjutnya itu ada cara mereka mengatasi konflik antar budaya. Yang pertama itu ada komunikasi terbuka dan berani menyuarakan ketidakadilan. Catherine Johnson menyampaikan langsung kesulitannya harus berjalan jauh hanya untuk ke toilet khusus untuk kulit hitam. Selanjutnya itu ada mencari dukungan dari atasan yang memahami pentingnya kesetaraan. Al Harrison sebagai atasan menunjukkan empati dan keperpihakan dengan merobohkan papan penanda toleransi terpisah. Terus ada strategi cerdas dan penuh integritas. Dorothy mempelajari komputer IBM secara otodidak, lalu melatih perempuan kulit hitam lainnya. Ia akhirnya diangkat menjadi supervisor resmi. Para tokoh tidak melawan dengan kekerasan, tetapi menunjukkan kapasitas dan keunggulan mereka secara profesional. Terus kolaborasi lintas ras dan jabatan. Diadakannya kerjasama antara pegawai kulit putih dan kulit hitam yang berhasil mulai menumbuhkan sense of belonging setelah beberapa hal yang terjadi. Dan yang terakhir itu menempuh jalur hukum demi kesetaraan. Mary mengajukan permohonan ke pengadilan untuk bisa belajar di sekolah khusus kulit putih demi memenuhi syarat menjadi insinyur. Nah, selanjutnya, apakah ada rasisme dalam film Hidden Figures ini? Nah, setelah dijelaskan oleh beberapa teman sebelumnya, sudah pasti ada rasisme dalam film ini. Nah, dalam film berjudul Hidden Figures ini tentunya sangat banyak sekali adegan rasisme yang dihadapi oleh tokoh-tokoh utamanya yang berkulit hitam, seperti toilet yang dipisah untuk kulit hitam dan tidak. Sehingga salah satu tokoh utama dalam film tersebut yaitu Catherine mengalami kesulitan jika ingin pergi ke toilet karena tidak ada toilet di gedung divisi barunya. Sehingga ia harus berlari ke gedung divisi lamanya untuk pergi ke toilet. Nah, tak hanya itu, pada saat awal ia pindah ke divisi barunya, Catherine menerima rasisme lainnya dari para rekan kerjanya dengan memisahkan topi untuk kulit berwarna dan juga yang tidak.
Nah, tak cukup sampai situ aja, Catherine juga menerima rasis dengan para rekan kerjanya, mengira ia adalah sebagai tukang bersih-bersih di gedungnya tersebut karena warna kulitnya. Nah, untuk mendapatkan akses ke rapat-rapat penting pun terlihat cukup sulit untuk para kulit berwarna. Nah, selanjutnya dari tokoh utama lainnya seperti Mary yang kesulitan untuk menjadi seorang teknisi karena ia bukan dari berasal lulusan universitas kulit putih, dan tak hanya itu, ia dan anak-anaknya juga diusir dari perpustakaan yang ternyata hanya untuk kulit putih. Kasus serupa juga dihadapi oleh tokoh utama lainnya, yaitu Dorothy, yang kesulitan naik jabatan hanya karena ia berkulit hitam. Nah, lalu bagaimana sih cara mereka mengatasinya? Nah, cara mereka mengatasi hal tersebut adalah dengan menunjukkan kualitas diri mereka bahwa mereka tak kalah saing dengan yang lainnya dan membuktikan bahwa warna kulit bukan mencegah mereka untuk berkembang. Catherine sendiri melakukan protes kepada bosnya atas kasus toilet, dan karena hal tersebut bosnya yang bernama Harrison menghapus seluruh toilet khusus kulit berwarna yang menyatakan bahwa semua orang bisa menggunakan toilet apapun. Catherine sendiri digambarkan sebagai tokoh yang berani untuk meminta dan memenuhi hak-haknya. Lain dengan tokoh yang lain, Mary terlihat sangat gigih untuk menjadi seorang teknisi. Ia memperjuangkan dengan mengikuti sidang dan berhasil masuk dan belajar di universitas yang biasanya hanya kulit putih yang masuk. Dorothy pun terlihat sangat gigih dan proaktif untuk belajar hal baru dan membuktikan dirinya bahwa ia pantas menjadi pemimpin, dan hingga akhirnya dalam akhir film terlihat bahwa ia berhasil naik jabatan menjadi seorang supervisor karena kerja kerasnya. Nah, selanjutnya, apakah terdapat etnosentrisme pada saat apa dan mengapa? Nah, di dalam film itu sangatlah terpampang jelas bahwa adanya tuh fenomena etnosentrisme yang dilakukan kaum kulit putih kepada kaum kulit hitam, yakni Catherine. Nah, mereka menganggap bahwa kulit putih lah yang lebih baik dan mempunyai akses yang lebih luas. Nah, hal ini ditandai mulai dari adegan-adegan yang tadi sudah dijelaskan itu, seperti adanya pembedaan fasilitas umum seperti toilet, rumah sakit, wastafel, berdasarkan warna kulit. Yang kedua, ada aparat negara yang masih curiga terhadap orang kulit hitam yang bahkan hanya berhenti di jalan raya secara sembarangan tuh itu bakalan dicurigain karena mereka tuh orang kulit hitam dan pasti akan ditangkap oleh sebab itu. Yang ketiga itu ada pembedaan mesin kopi untuk Catherine yang bertuliskan khusus untuk orang kulit hitam di kantornya di NASA. Dan keempat, terdapat penolakan promosi Mary karena ia bukan lulusan universitas orang kulit putih. Dan yang terakhir itu ada pengusiran Dorothy dari perpustakaan karena mereka bilang bahwa ini tuh bukan tempat untuk orang kulit hitam. Baik, selanjutnya adalah analisis terkait permasalahan gender. Nah, jadi di film ini juga terdapat isu permasalahan gender dan bagaimana jalannya. Itu di film Hidden Figures ini, itu benar-benar kental terkait permasalahan gender. Ada beberapa adegan dalam film ini yang menunjukkan bahwasanya adanya diskriminasi terhadap perempuan yang bekerja di bidang STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics pada era 1960-an di Amerika Serikat. Nah, contoh adegan yang saya tonton pada film Hidden Figures ini yang terkait dengan permasalahan gender, yang pertama itu ada di awal film, di mana Catherine Johnson ini walaupun dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, dia sangat jenius, tapi dia tidak sepenuhnya dipercaya untuk menjadi tim insinyur roket. Nah, ia harus membuktikan diri berkali-kali dulu, dia harus membuktikan kinerjanya terlebih dahulu, baru dia bisa dihargai akan kerja keras yang dia lakukan. Kemudian di adegan yang kedua adalah ketika Dorothy Vaughan itu bekerja sebagai supervisor itu tanpa gelar resmi dan juga gaji yang sesuai. Jadi dia kerja hanya karena ia perempuan, dia tidak mendapatkan ganjaran ataupun feedback yang sesuai dengan apa yang telah ia dedikasikan. Kemudian di adegan yang ketiga yang saya lihat terkait permasalahan gender itu adalah ketika Mary Jackson itu dia harus mengajukan izin ke pengadilan cuma untuk mengambil kelas teknik yang diperuntukkan bagi pria kulit putih aja demi menjadi insinyur. Jadi di sini kita bisa melihat dari ketiga adegan, contoh adegan tadi, bahwasanya di dalam film Hidden Figures itu terdapat permasalahan gender. Nah, untuk bentuk diskriminasi gendernya
itu adalah kurang lebih yang pertama itu kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan perempuan, terutama di bidang sains dan matematika. Ini bisa dilihat dari adegan di mana yang pertama itu Catherine Johnson, walaupun dia jenius, dia cerdas dan lain sebagainya, tapi tetap dia tidak dipercaya sepenuhnya. Kemudian bentuk diskriminasi yang selanjutnya adalah ketidakhadiran perempuan dalam ruang rapat penting. Nah, ini juga berkaitan dengan adegan yang pertama di mana Catherine Johnson itu dia tidak sepenuhnya dipercaya. Salah satu contohnya juga ketika ada satu adegan yang menampilkan ketika Catherine itu tidak diizinkan untuk mengikuti rapat strategis peluncuran roket. Padahal itu merupakan suatu hal yang penting. Dan Catherine juga dapat menyumbangkan ide-idenya karena dia sangat jenius di bidangnya. Kemudian selanjutnya adalah pembagian pekerjaan yang secara tidak adil. Ya meskipun sama-sama berkontribusi seperti tadi ada Catherine, ada Dorothy dan lain sebagainya yang berkulit hitam, namun dan juga perempuan, para perempuan di sana itu tidak mendapatkan apresiasi yang layak. Bisa lihat dari Dorothy Vaughan yang dia bekerja sebagai supervisor itu tanpa gaji resmi dan gaji yang sesuai. Dia tidak mendapatkan feedback yang sesuai akan kinerjanya yang sebenarnya itu bagus, tapi terhalang oleh isu gender tersebut. Next. Kemudian untuk culture shock dalam film ini itu terlihat jelas tidak terjadi karena perpindahan negara, melainkan terjadi karena perbedaan budaya antar kelompok, yaitu ras dan gender di lingkungan kerja. Dan ini bisa disebut sebagai internal cultural shock. Nah, untuk Catherine Johnson itu ada satu adegan di mana Catherine Johnson itu mengalami culture shock, di mana ketika dia dipindahkan ke ruangan Space Task Group, dia yang seluruhnya di sana tuh adalah semuanya laki-laki. Dia nggak tahu kayak prosedur informal di ruangan tersebut gimana. Dia juga ngerasa terasingkan karena dia satu-satunya perempuan di sana dan juga mendapatkan tatapan-tatapan diskriminatif. Dia juga ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat menjadi culture shock ya bagi Catherine, di mana dia untuk ke toilet saja dia harus berjalan jauh. Kemudian selanjutnya dapat dilihat dari contoh ketika Mary Jackson itu menghadiri kelas malam di sekolah khusus kulit putih. Nah, di sana ia juga mengalami culture shock, di mana ia masuk ke ruangan yang di kelasnya itu semuanya laki-laki dan kulit putih semua. Jadi dia mendapatkan diskriminasi gender dan juga diskriminasi ras. Kemudian ia juga mendapatkan tetapan sinis yang mencerminkan bahwa dia tuh dianggap asing oleh budaya dominan. Jadi mereka menganggapnya bahwasanya Mary Jackson, Catherine, dan juga tokoh-tokoh yang lain yang berkulit hitam itu hanya sebagai outsider ataupun orang asing oleh budaya kulit putih, sehingga ketiga tokoh utama tersebut mereka tidak bisa mendapatkan hak-haknya yang sesuai, sehingga mereka merasakan culture shock yang signifikan. Baik, terima kasih banyak. Kami telah mempresentasikan beberapa analisis kami terhadap film Hidden Figures ini, dan dari kesimpulannya kami bisa melihat bahwasanya film Hidden Figures ini memiliki unsur-unsur yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Terima kasih banyak. Kami dari kelompok 3 izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.